Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan soal penilaian harian atau soal ulangan tema 8 ya. Baiklah, kita mulai saja. Nah, untuk tema 8, Ibu tidak mengambil nilai PPKN ya. Jadi Ibu mulainya dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, perhatikan bacaan di bawah ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, kek, air di sini tinggal sedikit, kami susah bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkan katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, menceritakan tentang apa cerita tersebut? A. Sawah yang kekeringan. B. Kepiting dan burung yang sedang mengobrol. C. Kepiting meminta tolong pada burung atau mencari rumah untuk katak. Jawabannya adalah ini ya, kepiting meminta tolong kepada bukan. Maaf. Sawah yang kekeringan. Di sini ada menceritakan sawah yang kekeringan. Nah, ini jawabannya A. Sifat apa yang dimiliki oleh kakek Bangau? A. Suka membantu yang kesusahan. B. Acuh tak acuh. C. Arogan. Atau D. Sombong, tidak ingin membantu. Jawabannya adalah suka membantu yang kesusahan. Di mana latar tempat pada cerita tersebut? Tempatnya di mana? Apakah A. Sawah, B. Gurun pasir, C. Hutan, D. Kebun binatang. Jawabannya adalah sawah, jelas ya ada di sana. Nah, nomor 4, kemana kakek Bangau membawa katak dan kepiting untuk diselamatkan? Kemana tadi katanya? Ke sebuah telaga. Bagi yang tidak tahu telaga itu ya ada di buku. Apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesannya adalah kita harus saling tolong menolong. Nah, itu pesannya atau amanatnya ya. Kita menolong atau kita harus membantu orang yang kesusahan. Nah, gitu juga boleh. Nomor berikutnya ke mata pelajaran IPA. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga air adalah titik-titik. A. Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi. B. Menebang pohon sembarangan. C. Membuang limbah. Atau D. Menggunakan pestisida secara berlebihan. Jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Peringatan Hari Air jatuh pada tanggal titik-titik. A. 22 Maret, B. 2 April, C. 12 Januari, atau D. 23 Mei. Jawabannya yang A. Apa fungsi air bagi manusia? Di berikut ini adalah fungsi air bagi manusia, gitu ya kalimatnya harusnya. Berikut ini merupakan fungsi air bagi manusia kecuali A. Sebagai sumber kehidupan, B. Menghasilkan keturunan, C. Meningkatkan fotosintesis, atau mencuci pakaian. Jawaban yang bukan adalah menghasilkan keturunan. 9. Salah satu tindakan untuk menghemat air bersih adalah titik-titik. Salah satu tindakan kamu boleh memberikan contoh. Misalnya mencuci tangan dengan air secukupnya. Nah, ibu bisa memberikan contoh yang lain. Misalnya menyiram. Ibu maunya menyiram tanaman menggunakan air bekas wudhu atau menggunakan air bekas mencuci beras, gitu ya. Kamu boleh jawabannya yang lain, pokoknya yang tindakannya bisa menghemat air bersih ya, atau tidak mencuci
mobil setiap hari misalnya, gitu juga boleh. Air yang kita gunakan harus bersih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau apapun. Hal tersebut termasuk ke dalam komponen air secara fisik ya. Jadi air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, itu disebutnya fisik. Berikutnya kita ke pelajaran IPS. Di bawah ini kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kecuali A. Produksi, B. Distribusi, A. Produksi, distribusi, konsumsi, B. Distribusi, konsumsi, produksi, C. Produksi dan konsumsi, D. Konsumsi, produksi, distribusi. Ini sama semua ya. Berarti jelas-jelas ini kelihatan jawabannya adalah yang C. Kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, termasuk pengertian dari A. Konsumsi, B. Produsen, C. Produksi atau distribusi. Jawabannya adalah produksi, membuat, yaitu produksi. Nomor 13, pengertian konsumsi adalah A. Kebutuhan manusia mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. B. Kegiatan yang digunakan untuk menambah nilai guna suatu barang. C. Pihak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. D. Seseorang yang memakan makanan yang sehat. Jawabannya adalah yang A. Menggunakan, memakai ya. 14, orang yang melakukan produksi disebut, mudah sekali disebut produsen. 15, sekarang pihak yang mengonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut konsumen. Ya. SBDP kita kebawakan saja ya. Nah, gitu, biar kelihatan. Langkah pertama yang kamu lakukan dalam membuat gambar cerita adalah A. Mempersiapkan bahan dan alat, B. Menentukan tema, C. Membuat sketsa atau mewarnai gambar. Yang pertama adalah menentukan tema dulu. Udah menentukan tema, pengennya apa, kemudian membuat sketsa. Setelah sketsa, saya siapin dulu alat dan bahan ya, terus bikin sketsa. Jadi langkah pertama kalau membuat gambar cerita adalah mempersiapkan alat dan bahan ya. Berarti kalau langkah pertama ya mah, kalau misalnya ya. Nomor 17, setelah menentukan tema, kemudian membuatkan sketsa. Tahap berikutnya adalah A. Melanjutkan menggambar, B. Mewarnai gambar, C. Menentukan judul cerita, D. Memilih tokoh dalam cerita. Kalau sudah membuat, pertama kan menentukan tema, terus membuat sketsa. Udah sketsanya selesai, terus ngapain? Ya melanjutkan menggambar ya. Digambar sketsanya sampai menjadi gambar yang utuh yang selesai. Pewarnaan yang menggunakan media yang membutuhkan pengencer, misalnya tinta, cat air, minyak. Pengertian teknik dari teknik apa? A. Teknik pewarnaan kering, B. Teknik pewarnaan basah, C. Teknik lukis, atau D. Pewarnaan campuran. Jawabannya adalah teknik pewarnaan basah. Itu membutuhkan pengencer. Kalau yang kering tidak butuh pengencer, seperti krayon, kemudian pensil warna, itu tidak butuh pengencer, termasuk warnaan kering. Nomor 19, pewarnaan menggunakan media yang tidak, nah ini tadi yang tidak memerlukan pengencer, seperti halnya krayon dalam mewarnai gambar. Berarti ini termasuk pengertian dari teknik pewarnaan kering gitu ya. Terakhir 20, salah satu bahan yang digunakan dalam pewarnaan cair, bahannya apa? Adalah tinta aja ya. Dalam pewarnaan cair, tinta atau cat air boleh. Ini pertanyaan bonus ya, karena jawabannya ada di nomor 18. Ya, baik.
Alhamdulillah sudah selesai pembahasan soal ulangan tema 8. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.